Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya, rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di channel kami, Salman Al Farisi Family. Sahabat semua, kali ini momen yang sangat bahagia buat saya bisa berkunjung ke salah satu imam yang juga rekan saya, tapi angkatan kakak kelas saya beliau nih. Nanti kita berkenalan langsung dengan Ustadz Sahar. Beliau ini Masya Allah sudah 3 tahun di Arab sebagai imam juga. Dan tempat beliau ditugaskan ini namanya Ruwais City, kota Ruwais. Sangat indah, tersusun dengan rapi, arsitekturnya luar biasa, kotanya bersih dan hijau. Banyak juga orang Indonesia di sini, ada 1000-an Ustaz ya? Ya, lebih lebih. dari 1000 warga Indonesia yang ada di kota Ruwais ini. Masya Allah, udah kayak kampung sendiri, jadi tidak merasa asing. Ini kali yang kelima saya datang ke Ruwais ini, bisa berkunjung ke beliau. Baik, kita akan menggali, kita akan bertanya dengan beliau mengenai pengalaman-pengalaman apa saja, senangnya dan tidak senangnya selama di sini. Jadi langsung saja, silakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kalau masalah senang dan tidak senangnya, saya kira ini ya, semua pekerjaan di dalam semua hal dan di semua tempat, di semua negara, termasuk di negara sendiri, pasti adalah ya hal-hal yang kita senangi dan hal-hal yang tidak senangi. Nah, kalau saya mulai dari yang hal-hal yang saya tidak senangi dulu. Di sini tentu semua orang yang jauh dari negerinya, jauh dari tempatnya, yang Asing. ya asing gitu, apa istilahnya itu, orang yang merantau, itu yang pertama, yang risikonya adalah kita jauh dari keluarga tentu. Jadi hal yang tidak enaknya itu kita jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman yang biasanya. Tetapi saya termasuk meyakini dan mengikuti pesan dari Imam Syafi'i gitu, dalam salah satu syairnya, bahwa ketika kita meninggalkan keluarga atau teman di negeri kita dan pergi ke negeri lain untuk menuntut ilmu atau hal-hal kebaikan lainnya, maka Allah akan ganti gitu. Allah akan ganti dengan sahabat yang lain. Dan betul kan, jadi ketika kita meninggalkan teman atau habitat kita atau teman keluarga, itu akan diganti di tempat yang baru. Kita akan berkenalan dengan orang yang baru. Jadi akan diganti, bahkan sebetulnya bukan diganti tapi ditambahkan. Karena keluarga atau teman yang kita tinggalkan di negeri kita gitu, atau di tempat kita atau di kampung kita, itu kan bukan berarti nggak jadi teman lagi kan, tetap aja jadi teman gitu. Jadi nggak putus silaturahim kita. Dan ketika kita sampai di tempat baru, dapat teman baru lagi gitu. Jadi dapat keluarga baru lagi. Termasuk di Ruwais ini, khususnya orang-orang Indonesia tentunya yang ada di Abu Dhabi ini kayak keluarga teman-teman. Jadi mungkin yang biasa keluar negeri ya, yang biasa keluar negeri itu paham dan ngerasakan gimana kedekatan sesama orang Indonesia kalau kita di luar negeri. Itu beda banget. Menarik Ustaz. Maaf, saya potong sedikit Ustaz. Ada berkaitan juga dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Jadi dua bait syair yang disampaikan oleh Abu Tammam. Jadi mafhumnya begini. Seperti matahari ya, matahari itu nggak datang terus, malam dia pergi, nanti dia datang lagi pagi, terbit, dan dia terbenam sore hari, sehingga orang tidak bosan. Matahari tadi dia kadang dia nggak ada. Nah, itu yang membuat mungkin dengan kita berhijrah ada refresh, dalam artian kita baru lagi di mata keluarga, di mata teman-teman, di mata ya warga dan sebagainya. Jadi
itu yang motivasi juga mungkin ya buat Ustadz ya. Betul, iya, betul ya. Ya, gitu sadar atau nggak sadar ya kayak gitu. Jadi kita pulang ke Indonesia atau ke keluarga baru atau teman-teman, kita kayak ketemu baru lagi gitu. Jadi kayak direfresh lagi gitu. Masya Allah. Jadi orang jadi senang. Wah, dari mana aja kan, kalau udah nggak pernah berpisah kan beda kan. Kalau bertemu setiap hari ketemu terus habis pisah itu beda. Refreshnya beda dan keceriaan kita berbeda, jadi malah bertambah gitu teman-teman. Jadi sekali lagi itu ya, kita nikmati aja, karena kemanapun dan bekerja apapun itu kita tetap, bagaimanapun ya, kita tetap akan berpisah jauh atau tidaknya. Misalnya teman-teman gini, yang kerjanya misalnya tetap di kampung kan bukan berarti di rumah terus sama keluarga terus, tetap aja pisah kan beberapa jam gitu ke tempat kerja. Jadi sama aja sih, nggak ketemu juga. Jadi intinya kemanapun itu dinikmati aja, dan risikonya sebagai manusia ya kadang jauh kadang dekat. Dan apalagi sekarang itu kan sudah zaman milenial yang semua serba internet, semua serba online, itu jauh itu hal yang biasa aja. Jadi mungkin gak terbayang 20 tahun sebelumnya atau 30 tahun yang lalu, gak kebayang dunia akan seperti ini. Dimanapun itu bisa bicara, saling melihat dengan alat yang canggih gitu, dengan teknologi yang canggih, itu kan terbantu banget kita. Jadi walaupun jauh, sekarang itu nggak ada lagi alasan saya jauh atau gimana. Jadi bisa terasa dekat, itu sangat bisa dengan bantuan teknologi gitu. Jadi rintangan itu sekarang udah mulai nggak terasa lagi. Kan cuma tadi kan saya bilang yang paling kesedihnya itu adalah kita jauh dari keluarga, tapi bisa terobati dengan teknologi itu. Dan kalau enaknya, ini enaknya banyak banget ya. Intinya pertama banyak teman, banyak kenalan, banyak pengalaman tentunya. Jadi kita bisa tahu, karena kalau kita cuma di negeri sendiri atau di daerah sendiri, di kampung sendiri, yang kita tahu cuma itu kan. Coba kalau waktu kita masih kecil ya Ustaz ya, masih SD itu, taunya ya cuman orang-orang situ, taunya tempat-tempat di situ. Terus setelah kita udah keluar daerah, wah ternyata di sana ada begini, ada begitu. Jadi wawasan itu kan bukan hanya yang kita baca di buku, tapi yang kita lihat dengan nyata itu justru ilmu yang lebih yang lebih hakikat kalau bahasa orang-orang. Jadi ilmu yang lebih ya jelas dan lebih lebih jelas ya, lebih terang gitu daripada yang kita baca di buku. Coba kalau kita baca sejarah, sejarah atau tulisan orang-orang yang kisah di buku, kita kan hanya membayangkan. Jadi kalau kita baca buku, suatu hari ketemu raja ini sama ini, kan kita bayangkan kan. Nah, tapi kalau kita jalan, kita lihat sendiri. Jadi betapa jauh bedanya gitu. Jadi saya kira teman-teman, merantau itu banyak manfaatnya dan banyak sisi positifnya, banyak asyiknya lah gitu. Masya Allah. Yang tidak asyiknya ya. Menarik sekali, terima kasih Ustadz. Baik, menarik sekali apa yang beliau sampaikan tadi. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan kehidupan di Arab secara umum Ustadz, khusus di negeri Uni Emirat Arab ini kan kemudahan tentunya saja, seperti kita mau umroh, kita bisa langsung berangkat dengan bus tanpa biaya yang besar dan pengurusannya mudah. Ya, bagaimana menurut antum Ustadz dengan kehidupan secara umum lah di sini? Ya, jadi gini, saya mulai dari hal kuliner dulu ya, karena biasanya itu teman-teman rintangannya dan biasanya hal-hal yang tidak enaknya bagi sebagian orang yang merantau itu dari segi makanan. Jadi misalnya, wah masakannya nggak ada yang asik misalnya, apalagi di Arab kan masakannya agak berbeda lah dengan masakan yang ada di Indonesia. Tapi sekali lagi, kalau masalah masakan ini, lidah ini bisa dilatih. Jadi lidah ini nggak selamanya suka ini dan nggak suka itu selamanya nggak. Jadi lidah itu ada kebiasaannya juga gitu. Jadi sama dengan badan yang lain yang suka nonton, yang ngaji, kalau udah keseringan jadi suka. Jadi sama dengan lidah. Jadi saya rasakan itu saja. Jadi awalnya makan misalnya biryani kan, makanan Arab itulah, nasi Arab yang langsung campur dagingnya yang pedasnya kayak gimana gitu. Atau kebanyakan masakan India juga di sini. Itu kan awal-awalnya
nggak terlalu enak lah gitu. Ya dipaksain, tapi lama-lama malah ketagihan juga gitu. Jadi itu ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir lah. Nanti masakannya gini, nanti lidah akan terlatih sendiri. Dan ya apalagi kalau kita kembalikan kepada namanya rezeki apa ya. Jadi gimana pun pasti rezeki lidah ini akan ketemu sendiri. Kemudian kan bisa kalau ada masakan yang dirindukan yang di Indonesia kan bisa masak sendiri di rumah. Jadi sekarang bahan-bahan pokok di negara manapun itu hampir kurang lebih sama. Jadi misalnya nyari berasnya di sini banyak, sayur banyak. Jadi barang-bahan yang ada di Indonesia yang mau dimasak di sini juga tersedia. Jadi kalau jago masak tuh nggak jadi masalah sekali. Itu masalah apalagi makanan, di ya. YouTube semua tinggal ikutin tutorialnya ya. Jadi kebangetan lah kalau orang tuh rintangannya nggak merantau gara-gara masakan atau makanan. Kemudian yang kedua, kemudahan di sini juga karena negeri Arab ya. Jadi ke Mekah jadi mudah gitu. Alhamdulillah asik lah. Kemudian di sini tuh negaranya, mungkin teman-teman yang sudah baca informasi atau yang sudah update itu, negara Emirat itu termasuk negara yang sangat aman sekali. Bahkan kemarin peringkat ketiga di dunia ya, kalau nggak salah. Jadi negara yang paling aman ketiga di dunia. Artinya di sini aman banget ya. Saya sering tuh ninggalin kendaraan di tempat umum yang tentunya yang bukan melanggar ya. Kalau melanggar masalah. Jadi aman lah teman-teman di sini. Kejahatan-kejahatan itu sangat minim sekali. Kemudian sangat disiplin sekali, lalu lintasnya disiplin, parkirnya disiplin. Masya Allah, enak lah pokoknya. Baik, terakhir Ustaz, ini sebagai penutup, insya Allah saya kan juga sama kita sebagai imam, tentunya waktu kita di satu sisi kita banyak waktu longgar Ustaz ya, tapi di sisi lain terikat, dalam arti 5 waktu kita harus standby. Kita untuk bepergian jauh itu sangat sulit. Untuk hal-hal yang ya sifatnya ingin ke kota lain misalnya, nah itu kan terbatas ya. Seperti yang saya sendiri saat ini saya curi-curi waktu gitu. Jadi teman-teman untuk bisa main ke sini ini perjalanan 1 jam 40 menit itu kalau ditempuh dengan kecepatan yang lumayan. 160 km per jam. Jadi tapi sangat bagus, jalannya mulus di sini. Tidak ada lubang di jalan. Luas dan lurus. Yang ada lubang berjalan, tapi jalan berlubang tidak ada. Jadi, Masya Allah. Ya, terima kasih Ustaz Sahar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya senang sambutannya warga Ruwais ini luar biasa. Dari segi apa semuanya lah, Masya Allah. Saya tidak pernah kapok, tidak pernah merasa jerak untuk main ke sini, dan juga ditunggu kunjungan beliau untuk bisa main ke Medina Zaid meskipun sambutan kami tidak sebagaimana sambutan mereka di Ruwais ini. Baik teman-teman, sekian untuk video kali ini. Tonton terus channel kami Salman Al-Farisi Family dan juga YouTube beliau Saharuddin Official. Saharuddin Channel. Ya, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.